Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka kembali lanjutan kajian kita, yaitu surah 2 Al-Baqarah ayat 268. Baik, sudah ketemu? Surah 2 Al-Baqarah ayatnya 268. Baik, mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama ayat 268 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengulang kembali, mengulas sedikit, yaitu ayat 268 surah 2 Al-Baqarah. Bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tegas kepada kita bahwa kita dalam beramal soleh, khususnya berinfak dan bersedekah, harus benar-benar ekstra hati-hati. Karena setan memiliki propaganda yang senantiasa ingin mengganggu, ingin menggoda kepada siapapun hamba Allah, khususnya orang-orang yang beriman, kaum muslimin muslimat, wabil khusus jamaah Masjid Nur Islam, bahwa setan ketika melihat ada orang beramal, berbuat amal kebaikan, khususnya berinfak dan bersedekah, setan selalu nakut-nakutin dengan bisikan-bisikan halus kepada siapa yang beramal. Kalau kalian beramal, nanti jatuh fakir, nanti jatuh miskin, nanti jatuh bangkrut. Nah, maunya setan diajak yang nggak baik, diajak jahat, diajak maksiat, diajak tidak patuh, tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dibisikinlah, gak usah beramal, sudah banyak yang beramal, sudah banyak yang infak sedekah. Misalnya ke masjid kita Nur Islam misalnya. Sementara Allah juga menegaskan bahwa Allah, siapapun yang beramal, khususnya infak sedekah, Allah sediakan balasan 700 kali lipat. Allah janjikan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan balasan anugerah, kenikmatan atau pahala yang luar biasa dunia dan akhirat. Nah, berkenaan dengan ayat ini, surah 2 Al-Baqarah ayat 268, Nabi menegaskan dalam sebuah hadisnya yang lumayan agak panjang, saya akan bacakan pada jamaah sekalian. Bunyinya seperti ini. Warawa Ibnu Hatimin, warawa dan telah meriwayatkan, Ibnu Hatimin yaitu Ibnu Hatim, sahabat Nabi. An Abdillah ibni Mas'udin, an Abdillah ibni Mas'udin yaitu dari Abdullah bin Mas'ud.
Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi sabdanya seperti ini. Innalis syaitani, bahwasanya untuk setan lalammatun itu pasti memiliki dorongan, keinginan, kecenderungan, bisikan, godaan, gangguan bibni adamin, yaitu kepada anak Adam atau manusia, wabil khusus jamaah Masjid Nur Islam. Jadi Nabi sudah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim bahwa setan itu akan selalu memiliki dorongan, keinginan, bisik-bisik, ganggu-ganggu kepada anak Adam alias manusia, terutama yang beriman, yang Islam, wabil khusus lagi jamaah Masjid Nur Islam. Wal malaku, sedangkan malaikat lammatun juga punya dorongan, juga punya bisikan, juga punya ilham. Nah, sekarang apa bedanya antara dorongan, bisikan setan dan malaikat? Nabi melanjutkan dalam hadisnya, fa amma lammatus syaitani, maka adapun keinginan atau bisikan syaitan, fa'iadun, maka setan senantiasa ingin mengembalikan, ingin mengajak, bisikin, ganggu kepada manusia, khususnya anak Adam, bisyarri. Yang pertama, senantiasa diajak, dikembalikan untuk berbuat kejahatan, berbuat keburukan, berbuat maksiat. Orang mau infak, mau sedekah, emang udah wataknya setan, ganggu orang, ganggu manusia, apalagi yang iman, apalagi yang ingin beramal soleh, khususnya infak, sedekah, ganggu. Mulai dari dikritikin jangan ikhlas, mulai dikritikin kalau beramal sebut-sebut, dikritik lagi ria, biar ada yang tahu, biar di situ disanjung, dipuji orang, macam-macam dan lain sebagainya. Setan, memang itu adalah keinginan setan, kemauan setan. Jadi Nabi dengan tegas mengatakan itu. Jadi ingin mengembalikan orang, khususnya siapapun yang memang beramal soleh, amal baik, dalam hal ini berkaitan dengan ayat sedekah, ayat infak, biar enggak infak, biar enggak sedekah, dengan propaganda ditakut-takutin kayak tadi, bangkrut, miskin, habis, dan lain sebagainya. Satu. Nah, kemudian yang berikutnya, setan juga watakdzibin, diajak manusia itu mendustakan. Apa yang didustakan? Bil haqqi, kebenaran. Bahwa Allah berjanji siapapun hamba Allah beriman, Islam, berinfak, bersedekah, Allah ganti 700 kali lipat. Benar itu, firman Allah itu. Setan bilang nggak mungkin, mana ada 1 kali beramal gantinya sampai 700 kali lipat, ganti dari engkong lo misalnya. Jadi setan tuh agar orang nggak percaya, agar orang jadi ragu, agar orang nggak jadi berbuat baik, agar orang nggak jadi infak sedekah, maka dibisikin jangan percaya, nggak mungkin 700 kali lipat, apalagi hari begini serba sulit semua, sampai-sampai ganti 700 kali lipat. Jadi keimanannya, keislamannya biar goyah.
biar mau berbuat kebaikan, amal soleh, khususnya infak sedekah, nggak jadi. Tergoda, kena tipu daya, kena gangguan bisikan setan. Maunya setan gitu. Nah, kalau malaikat, wa amma lammatul malaki, adapun keinginan atau dorongan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala, fa'iadun, yaitu malaikat ingin mengajak manusia itu kembali bil khairi, kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada amal soleh, kepada ketaatan, kepatuhan, tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya infak sedekah. Malaikat, jadi malaikat juga melihat hamba Allah yang ingin berbuat baik, beramal soleh, sama didorong. Jangan percaya omongan setan, omongan iblis, itu sangat menyesatkan. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat Rasulullah, ingat ajaran-ajaran perintah Allah dan Rasulnya, benar adanya, baik adanya, tidak ada unsur nipu sama sekali. Nah, setan sengaja seperti itu. Maka dengan benteng keyakinan, keimanan yang kuat, diganggu, diiming-imingin, dihasut sekalipun nggak mempan. Kenapa? Karena sudah mantap keimanannya, pikirannya juga sudah mantap, konsentrasi pada amal soleh, pada infak sedekah yang akan dikerjakannya. Wa tasdiqin, dan juga malaikat mengajak untuk membenarkan bil haqqi, yang benar. Jadi membenarkan apa yang sudah benar. Jadi yang benar tidak akan disalahkan. Apalagi malaikat, wah, taatnya luar biasa, senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi kebalikan dari setan. Maka perang, itulah pada diri kita ada nafsu, namanya nafsu amarah, nafsu lawamah, sama nafsul mutmainnah. Perang. Nah, nanti endingnya menang yang mana? Tapi bagi orang, bagi siapapun hamba Allah beriman Islam, yang memang dalam hatinya, dalam dirinya, keyakinannya sudah mantap luar biasa, nggak lama. Sekali diajak kebaikan, nggak lama, set langsung cepat. Kenapa? Dia memang suka berbuat baik, dia suka infak, suka sedekah, nggak usah pikir panjang-panjang, langsung. Maka Nabi mengatakan dalam hadis selanjutnya, faman, maka siapapun manusia, siapapun orang, wajada, yang menemukan atau menjumpai dzalika, hal seperti tadi di atas, fal ya'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya yang ditemukan seperti di atas tadi, bahwa setan tuh kerjaannya seperti itu, ngajak atau mengembalikan manusia kepada kejahatan, mendustakan kebenaran, sementara malaikat mengembalikan manusia kepada kebaikan, kepada kebenaran, dan membenarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang menemukan ini, ketahuilah, sadarlah bahwa itu adalah annahu minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita udah tahu, emang program setan begitu, emang propaganda setan begitu, emang tugas setan, kerjaan setan seperti itu, kita tahu. Maka kita percaya setan ada, bukan mempercayai setan. Percaya adanya setan, percaya adanya iblis yang ganggu manusia. Percaya kita, yakin kita, dia ada. Dan itu memang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sendiri yang memberikan kesempatan kepada setan. Silahkan kamu ganggu goda, ganggu manusia, silahkan kalau bisa.
Nah, kalau kita menemukan seperti itu, di samping kita menyadari bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, falyahmad, maka sayoknya kita memuji, mengagungkan, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya tahu memang program setan kayak seperti itu, sadar saya udah, semoga tidak terganggu, semoga lepas dari gangguan dia. Maka selalu kita lawan. Sampai di surah Yasin kan ada innasyaitona lakum aduwwum mubin. Innahu lakum adum. Jadi setan mah benar-benar musuh yang nyata kepada manusia, kepada anak Adam. Nah, sekarang kalau yang sebaliknya, waman dan siapapun manusia wajada yang menemukan atau menjumpai al-ukhra, selain daripada yang di atas. Ini dari setan apa enggak? Ini dari malaikat apa enggak? Ini dari Allah apa enggak? Ragu-ragu dia. Nah, ketika menemukan hal yang seperti ini, perintah Nabi fal yata'awwad, maka mohonlah perlindungan orang itu minasyaitoni, dari gangguan godaan setan. Maka kita senantiasa berlindung pada Allah. Mau tidur minta perlindungan dari setan, mau sholat minta perlindungan dari setan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Lah kan mau sholat, emang berani dia enggak? Oh, bukan berani lagi. Jadi setan juga ganggu orang sholat, diganggu. Banyak tuh yang keganggu orang ketika sholat, ya konsen jadinya. Matanya jelalatan ke atas, ke kanan, ke kiri, lihat baju depannya batik, gambar burung, mobil, macam-macam lah. Itu kalau nggak konsen pada Allah, nggak manteng kepada Allah, keganggu itu. Bagus bener ini baju di depan saya, batik, gambar cewek cantik, misalnya. Jadi setan tuh jadi ada di mana-mana, bahkan nemplek di orang. Gitu. Jadi harus benar-benar selalu hati-hati. Nah, kalau orang udah manteng pada Allah, ada gambar apapun orang kayak nggak ngaruh. Khusuk-khusuk saja, anteng-anteng saja. Yang ada dalam diri kita, hati kita, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pikir diri kita, pernah nggak beribadah senikmat itu? Monggo muhasabah sendiri-sendiri. Mas sekarang kan tahun baru nih. Setahun yang lalu banyak khilafnya, banyak salahnya dalam kita sholat, dalam kita infak sedekah, dalam kita taklim, dan muhasabah saja monggo. Maka semalam kan kita doa ya, doa awal tahun sama doa akhir tahun. Jadi akhir tahun dulu baru awal tahun. Intinya minta, mohon kepada Allah diampuni segala khilaf dosa kita semua selama sepanjang setahun. Nah, yang doa kedua tuh tahun barunya tuh minta perlindungan dari segala gangguan setan. Pas bener ini ayat. Jadi setan tuh luar biasa dalam arti propagandanya. Kepengen banget nanti masuk neraka itu jangan sampai dia sendiri masuknya, itu nggak ada teman yang lainnya. Maka dia berusaha ngajak siapapun manusia, diganggu semua. Yang sholat diganggu, yang infak sedekah diganggu, yang berbuat kebaikan, nolong orang atau apapun kebaikan dilakukan, diganggu terus. Biar keganggu, biar tergelincir dari jalan kebaikan kebenaran, nanti jadi temannya dia di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setan. Nah, kemudian Nabi ketika sudah menyampaikan hadis ini, summa qara'a, kemudian Nabi membaca ayat yang tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, al-ayah. Jadi Nabi habis nyampein hadis ini membaca ayat itu, bahwa setan itu memang selalu ngajak fakir, maksudnya nakut-nakutin fakir. Jadi siapapun yang berkebaikan ditakut-takutin. Apa untungnya situ berbuat baik, situ sendiri juga nggak ada yang baikin misalnya. Jadi macam-macam namanya goda setan tuh, goda kita, goda manusia.
Banyak cara. Ngapain situ mikir-mikir pusing-pusing amat orang lain? Pikir aja diri kamu, keluarga kamu, saudara kamu, gitu. Siapa? Setan. Biar dia juga mikir dirinya sendiri, gitu. Nah, jadi setan itu macam-macam. Makanya setan itu kenapa sih sampai sedemikian rupa ingin menghalang-halangi orang dari kebaikan, dari kebenaran? Karena dia sebenarnya tuh tahu bahwa siapapun manusia kalau sampai goal sukses berbuat kebaikan, janji Allah luar biasa. Mulai dari 700 kali lipat ganti infak sedekahnya. Wah, dia itu takut tuh. Jangan sampai dapat itu 700 kali lipatnya. Disuruh ikhlas, jangan sampai ikhlas. Pokoknya usahakan bagaimana dibungkus, pengaruhi agar dia nggak ikhlas. Mulai dari minta disebut, mulai minta agar dilihat orang, disanjung orang, dipuji orang, jadinya ria. Dikasih tahu hanya kamu orang yang paling dermawan, bangga, sombong, setan. Karena jangan sampai nanti dapat ganti janji Allah yang sebegitu besarnya. Apalagi ayat 269. Lebih gede lagi nih. Mari kita baca janji Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, yu'ti, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan al-hikmata, yaitu diberi al-hikmah. Apa yang terpikir pada jamaah al-hikmah itu? Al-hikmah maknanya banyak. Pertama adalah ilmu. Ada yang kedua mengatakan al-hikmah ucapan yang tegas, ucapan yang jelas. Ada yang mengartikan al-hikmah adalah ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada di antara hambanya. Maka nanti mayyasha, orang yang Allah pengen, orang yang Allah kehendaki, dikasih al-hikmah. Jadi orang itu diberi al-hikmah. Contoh, kalau al-hikmah paling tinggi para nabi, para rasul. Hikmahnya luar biasa. Paham tentang ilmunya Allah, ajaran-ajaran Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, semua dikuasai. Maka para nabi, para rasul sifatnya apa? Fatona, cerdas. Coba jamaah pikir atau kita pikir lulusan mana dia? S3, S2, S1, emang dulu ada sekolahan sampai segitu tingginya. Nah, tapi kepintarannya, kecerdasannya melebihi dari orang yang profesor, doktor semuanya. Luar biasa. Itulah namanya al-hikmah. Jadi Nabi paham betul problem permasalahan yang dihadapi umatnya, sahabat-sahabatnya. Apapun yang dialaminya, kasus, permasalahan, semua tanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah tahu bisa ngasih jawaban dan solusi sesuai bimbingan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba sekolah di mana? Kita yang S2 aja misalnya, S3 misalnya, nggak sepinter Rasul dan para nabi. Karena mereka dikasih al-hikmah. Maka al-hikmah ini menurut jumhurul ulama
mayoritas para ulama tidak hanya diberikan kepada para nabi dan para rasul saja, termasuk para ulama pewaris para nabi, termasuk para kiai, para ustadz, para habaib dan lain sebagainya, diberi al-hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang yang rajin infak sedekah dikasih al-hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini janji Allah, pasti benarnya, pasti. Dengan lihat ini jangan ragu lagi kalau kita mau infak, mau sedekah. Godaan setan hiraukan, nggak usah terganggu, nggak usah sampai terprovokasi. Udah sekali bismillah nawaitu lillah, lanjut jalan terus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 700 kali lipatnya semoga dapat, al-hikmahnya semoga dapat. Waman ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapapun manusia terutama yang infak dan sedekah, yuta, di mana dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-hikmata, dikasih al-hikmah, faqad utiya, maka sebenarnya orang itu yang telah diberikan oleh al-hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya dia telah diberikan khairan, kebaikan, katsiran, banyak banget. Masya Allah. Coba kebaikan apa? Wallahu a'lam. Allah baik banget sama kita, apalagi yang kita seneng rajin infak sedekah. Kesehatan iya, keluarga sakinah mawaddah warahmah iya, anak-anak soleh dan solehah iya, mudah segala urusan kita iya, rezeki melimpah iya. Masya Allah, gampang untuk berbuat kebaikan, ibadah kita, infak sedekah kita, gampang semuanya. Masya Allah iya, luar. Itulah al-hikmah. Jadi kebaikan demi kebaikan yang diterima atau yang didapat atau yang ada pada diri seseorang yang infak sedekah, kita akan bisa menyaksikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Si A sabarnya luar biasa, keluarganya baik, mana kaya raya, dermawan juga, sama siapapun humble. Nah, al-hikmah tuh, dapat al-hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak nanti perhatiin sendiri dalam kehidupan nyata, bisa ditebak, bisa ditebak. Jadi tebakan kita semoga sih nggak meleset atau nggak jauh-jauh salah lah gitu, karena memang keterangannya ada di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya nggak remeh banget itu, bahkan luar biasa. Maka jangan sepelein namanya infak, namanya sedekah. Infak lagi, sedekah lagi. Pagi-pagi ngemis, siang ngemis, sore ngemis, malam juga masih ada ngemis misalnya. Nggak usah disesali, nggak usah disedihi. Jadi artinya kenapa orang Allah arahkan kepada kita? Artinya kita itu adalah yang memang suka baik, suka membantu, suka menolong, suka infak, suka sedekah. Datang terus. Nggak semua orang tuh didatengin begitu, nggak semua. Kadang-kala malah orang bisa nyiri. Iya, contoh nih, mohon maaf nih, nggak nuduh siapapun. Jadi ini sampai apal itu wilayah sini nih, anggaplah wilayah kita ini sini. Pengemis, dia kan selalu keliling setiap harinya mungkin dia jadwal tuh, nanti RT sekian hari apa nih, besok hari Ahad datang dia keliling, deng lewat situ. Oh ya situ, saya nggak mau ke situ, saya udah apal, dia pasti mohon maaf. Udah hafal tuh dia tuh. Nah, ke rumah yang satunya, nah ini nih, jadi kayak langganan gitu. Nggak apa-apa itu amal baik, itu amal soleh. Kita nggak usah nek, nggak usah muak, nggak usah sebel, karena itu adalah rezeki, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah Allah memang seperti itu. Fa'amasaila falatanhar, kepada siapapun peminta yang datang ke kita, jangan kita tolak,
Jangan kita usir, jangan kita herdik, jangan kita sia-siakan. Itu adalah rezeki, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita nggak kepengen dapat kebaikan yang luar biasa banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu. Jadi nggak ada yang rugi, Pak. Sedekah seberapapun, yang penting bismillah nawaitu lillah karena Allah, ikhlas tulus ridho karena Allah, sambil berharap, ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha luas segala-galanya, Engkau berjanji siapapun berinfak bersedekah karenamu akan Engkau berikan balasan 700 kali lipat, akan Engkau berikan al-hikmah. Saya pengen dapat itu semua ya Allah, dalam hati kita, dalam benak kita, dalam harapan keinginan kita, nggak apa-apa. Memang Allah yang janji gitu loh. Cuman jangan dibalik, kayak nguji ngetes gitu. Saya sudah ikhlas kata dia gitu kan. Saya sudah ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai pengajian di Nur Islam malam Ahad misalnya. Ini mana 700 kali lipatnya, ini mana kebaikan yang banyak luar biasa gitu. Itu juga masih ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika belum Allah berikan balasan kepada kita, masih ujian, masih tes, sukses enggak kita. Jadi harapan keinginan yang dia tunggu-tunggu kok enggak nongol-nongol. Kadangkala ada ketelepasan di antara orang ngucap. Itulah setan yang tadi ingin mengembalikan kepada kejahatan, ingin mengembalikan, mendustakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan Pak Ustadz bohong nih, jangan-jangan yang di Quran yang disampaikan nggak bener nih. Jadi mulai ada tuh, itu setan itu. Jadi setan ragu, sehingga mending kalau gitu nggak usah saya keluarin amal lagi, sedekah lagi dah. Bener juga kata setan misalnya gitu. Jadi gangguan ya Allah, sampai sudah beramal pun setan nggak berhenti. Semakin orang ikhlas semakin gondok itu setan, sebel itu setan, sampai dia nanti nyerah. Dia tidak akan nyerah ketika orang hamba Allah tuh ikhlas, tulus, sabar, udah nggak membantu. Jadilah orang yang kebal atas gangguan godaan setan, harus. Dan itu kita sendiri yang berusaha, bukan siapa-siapa. Maka sampai pernah saya sampaikan, bahkan orang mau meninggal pun, wah setan ngerumputin itu, kanan, kiri, depan, belakang, dilihatin semua tuh, pelototin, ambil nawar-nawarin, mau minum, mau jus, apel-apel, misalnya. Wah, nggak kelihatan. Coba kalau kelihatan, wah saudara-saudara yang zikir, yang Allah, yang istighfar, wah dia dihajar itu setan. Nggak kelihatan setan. Maka proteknya, ya memang ketika saat ini kita masih sehat walafiat, kita sudah membiasakan diri ibadah istiqomah awal waktu berjamaah. Kita biasa membiasakan diri untuk infak sedekah biasa, tulus ikhlas ridho karena Allah, udah terbiasa. Kebiasaan baik itulah yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, akan sendirinya akan memprotek segala gangguan-gangguan setan di sekeliling kita, langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau deketin setan susah deh mah. Dia ahli sedekah, dia ahli sholat, ahli ibadah, sulit. Sekalipun mau meninggal, dia akan tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu dia akan bilang ke teman setannya, gue nggak ikut-ikut dah. Jadi nyerah dia, nyerah, nggak ikut-ikut. Wa ma yadzakkaru, dan tidak ada orang yang bisa mengambil hikmah atau pelajaran dengan baik atas ayat-ayat Allah, baik ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya yang sudah sama-sama kita kaji, khususnya mengenai infak sedekah.
illa ulul albab, melainkan hanya orang-orang yang memiliki akal pikiran sehat. Jadi orang ulul albab itu orang yang cerdas, orang yang clever, orang yang soleh, sehingga nggak terganggu mudah oleh gangguan-gangguan syaitan. Jadi orang-orang yang cerdas saja yang bisa ngambil. Wow, ini benar-benar pelajaran yang luar biasa baiknya, luar biasa ilmunya. Semakin yakin keimanannya, semakin mantap keimanannya, semakin banyak atau katakan kuat keislamannya, semakin kuat terdorong motivasi beramal solehnya, terutama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai orang tuh ngiri lihat itu setan aja sampai ganggu kayak gitu. Jadi ada dua orang di mana Nabi mengatakan boleh kamu iri, termasuk orang diberi al-hikmah ini. Itu orang tuh ngiri. Jadi Nabi mengatakan dalam sebuah hadis begini, warwa al-Imam Ahmad, dan telah meriwayatkan yaitu Imam Ahmad an Ibni Mas'udin, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhumah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun jadi ada yang terputus, la hasada illa fitnaini, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk berhasud, iri, illa fitnaini, kecuali dalam dua hal atau dua orang. Yaitu kata Rasulullah, rajulun, yaitu seseorang atau orang laki-laki, atahu, yang telah memberikan kepada orang laki-laki tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala malan, dikasih harta benda melimpah, dikasih orang itu kaya raya. Nah, orang yang dikasih Allah laki-laki ini dikasih kekayaan harta benda melimpah, fasallatahu, maka orang laki-laki yang kaya raya itu membelanjakan ala halakatihi, atas hancurnya harta benda yang dia miliki. Maknanya, masa sih orang ingin menghancurkan harta bendanya? Ini bahasa Arabnya saja panjang, maksudnya simpel, dihabiskan, intinya gitu. Jadi harta benda yang diberikan oleh Allah kepada seorang laki-laki ini sehingga dia kaya raya, dihabiskan fil haqqi, di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, termasuk di dalamnya berinfak, bersedekah. Makanya dia dermawan, kaya raya dermawan, muhsinin lah, baiklah, suka membantu, suka menolong. Jadi nggak pelit dengan harta yang Allah berikan kepada orang itu. Ngiri kepada orang yang modelnya seperti ini, Allah bolehkan. Ya Allah, saudaraku luar biasa itu, kaya raya, dermawan, nggak ada kikirnya atas harta yang dimilikinya. Ya Allah, luar biasa. Ya Allah, berikan saya kekayaan sehingga saya bisa beramal seperti saudaraku yang kaya raya itu. Ya Allah, boleh. Jadi ngiri kebaikan. Kadang-kala orang ngirinya yang nggak kayak gitu. Tetangga sebelah beli mobil Alphard, paling uang aneh itu, misalnya itu. Jadi bukan malah bersyukur kepada Allah, alhamdulillah tetangga beli Alphard, begitu. Kita mensyukuri tetangga kita beli Alphard, lain hari, lain bulan, lain tahun, Allah berikan kita sanggup membeli Alphard, alhamdulillah. Padahal kita cuma bersyukur tetangga kita dapat Alphard, dan itu udah banyak yang kayak gitu. Saya juga ikut-ikutan karena itu perintah Allah. Alhamdulillah saudara saya naik Pajero, alhamdulillah saudara saya naik Fortuner, alhamdulillah naik Velfire. Bersyukur aja. Itu terserah Allah. Allah kasih kita Alphard, alhamdulillah. Pajero, alhamdulillah. Fortuner juga alhamdulillah. Begitu. Jangan malah timbul kayak setan, iri.
Yang pertama. Yang kedua, warajulun, dan seseorang atahu yang telah memberikan kepada orang itu Allah Subhanahu wa taala hikmatan. Nah, Allah kasih al-hikmah, ilmu, bisa paham agama. Maka dalam kehidupan nyata sehari-hari ada orang kalau dia ditanya tentang masalah dunia, jago dia. Giliran kita tanya tentang agama, angkat tangan. Ada nggak? Ada. Dia nggak paham tentang agama. Tapi kalau bicara tentang masalah dunia, dari pagi sampai pagi lagi, kuat. Ada. Tapi ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala ditanya mengenai masalah dunia nggak paham-paham amat. Dagang yang baik tuh gimana? Untung cepat bagaimana? Untung besar gimana? Nggak ngerti dia tentang ilmu dagang. Tapi giliran ditanya tentang ilmu agama, ahlinya luar biasa, paham betul itu orang. Ada kan? Ada. Tapi ada yang bisa dua-duanya. Ahli agama iya, ahli dunia iya. Ada. Makanya ketika kita lihat yang seperti ini, ada hamba Allah pinter, terutama ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mendalam. Fahuwa, di mana orang ini yang Allah berikan al-hikmah, paham betul tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yaqdi, memutuskan hal-hal dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia harus melangkah berbuat seperti ini dan itu dan lain sebagainya. Jadi ketetapannya sesuaikan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Biha, dengan al-hikmah yang ada pada dirinya. Tidak hanya untuk beramal dalam kehidupan sehari-harinya al-hikmah, ilmu yang ada pada dirinya, tetapi dia juga wa yu'allimuha, al-hikmah yang ada pada dirinya dia ajarkan kepada halayak umum, dia taklim, dia dakwah. Jadi nggak hanya dipakai sendiri, tapi didakwahkan ilmu yang dia berikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketemu, melihat, berjumpa dengan orang yang modelnya seperti ini, monggo iri, nggak opo-opo. Subhanallah, alhamdulillah, saudara saya alim betul, pinter ilmu agama banget, tapi dia juga mengajarkan ilmunya. Dia hati-hati dalam berbuat, iri nggak apa-apa. Ya Allah, berikan saya ilmu al-hikmah, berikan saya ilmu yang manfaat, sehingga saya bisa beramal dengan baik dengan ilmu tersebut, dan juga saya bisa ajarkan kepada orang lain. Nah, iri nggak apa-apa. Jangan iri kepada orang yang pinter. Begitu doang saya juga bisa mah. Ngaji begitu saya juga bisa. Itu iri yang tidak beralasan atau enggak mendasar. Sok namanya. Ya Allah. Demikianlah taklim kita pada malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Semoga Allah berikan umur panjang, kesehatan lahir batin pada kita. Selalu Allah bimbing tuntun kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.